Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini izinkan kami ingin menyampaikan nasihat ya tentang perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahu azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar itu dan judi, wal ansabu, menyembah berhala, wal azlamu, orang yang mengundi nasib anak panah, rijzum min amali syaitan, adalah perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan keji itu agar kalian mendapatkan namanya keberuntungan. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua untuk larangan melakukan perbuatan yaitu khamar yang memabukkan. Khamar ini adalah perbuatan yang keji atau perbuatan dari iblis dan syaitan yang dapat mengakibatkan kita terjerumus dalam kesesatan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua ini. Banyak sekarang anak muda, anak remaja dari kalangan anak-anak melakukan yang namanya narkoba, sehingga banyak yang terjadi yang menyesatkan dirinya karena minuman yang khamar yang memabukkan itu adalah khamar yang dapat merusak anak bangsa kita, terutama adalah akal, hilangnya kesadaran, ya, stres, gila, gara-gara mengkonsumsi yang namanya narkoba atau khamar. Lalu ada yang menyampaikan, Ustaz, sedikit dikuminum, tidak banyak untuk obat dia. Biarpun sedikit, kalau asalnya minuman itu adalah yang memabukkan atau najis, tetap haram. Sedikit banyaknya tetap sama, hukumnya adalah haram. Contoh balok, ya, tua. Tua ini dua macam. Ada balok yang memang tidak boleh kita konsumsi, yang mabukkan, yaitu balok yang kecut, ya, tidak baik. Kemudian ada juga balok manis, maka ini diperbolehkan kita konsumsi. Nah, padahal itu sama-sama
dari pohonnya. Misalnya pohon talak ya, sama-sama dari talak. Tapi ada dua perbedaan. Jadi ada dua macam yang namanya tua. Ada tua manis, ada tua kecil. Yang diperbolehkan adalah tua manis. Maka ambil yang baik, buanglah yang tidak baik. Apa bedanya kira-kira? Seekor ayam, telur dan tai. Nah, telur itu di mana keluar? Tempat keluarnya telur itu dari tempat kotoran juga ayam. Ya. Nah, ayam tai itu juga keluar dari situ juga. Maka ambillah telurnya dan buanglah tainya. Begitupun juga tua. Makanya janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apalagi mengambil alasan bahwa sedikit juga minum dijadikan obat, biarpun sedikit tetap haram. Karena semua yang memabukkan itu adalah khamar, khamar itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskarin khamar wa kullu muskarin haram, rawahu Muslim. Dan setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram, riwayat Muslim. Jadi setiap yang memabukkan adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sabu-sabu, hilangnya akal, hilangnya kesadaran. Makanya ada baru-baru terjadi ya, seorang perempuan, seorang wanita muda lagi, mahasiswi lagi, mengendarai mobil di waktu malam hari. Tiba-tiba menabrak. Perempuan ini tidak menyadari bahwa dirinya sedang menabrak seorang perempuan yang naik motor, sehingga terseret 50 meter hingga meninggal dunia. Itu yang orang yang ditabrak. Kenapa? Karena kehilangan kesadaran. Kenapa kehilangan kesadaran? Karena melakukan atau mengkonsumsi yang namanya narkoba, yaitu sabu-sabu. Inilah sebabnya menjelaskan ayat ini kepada kita semua untuk menjauhi semua itu, karena dapat mengakibatkan diri kita tersesat, kehilangan kesadaran. Begitupun juga judi. Ya, judi dapat juga membangkrutkan kita, ya. Banyak harta kita, tetapi kita sedang berjudi, maka orang yang berjudi itu tidak ada senangnya, tidak ada manfaatnya orang yang berjudi. Orang yang menyembah berhala, anak panah yang melakukan aksi saling membunuh, saling mengadu domba, itu semua perbuatan keji. Perbuatan keji dan perbuatan setan. Kalau kita ingin selamat, maka jauhilah perbuatan tersebut. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan keji itu agar kalian beruntung. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, maka jauhilah perbuatan-perbuatan keji agar kita mendapatkan balasan dari Allah, yaitu surga. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Apabila ada kata-kata yang tidak baik atau menyinggung perasaan kepada kalian, maka inilah
harus saya sampaikan kepada kita semua supaya kita sama-sama sadar, kita sama-sama mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan dalam surga Allah nanti akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.